ada beberapa hal yang membuat pergantian prioritas tasknya itu terlalu cepat. Dari situ karena ada perubahan yang terlalu cepat dari si prioritasnya, itu bisa berdampak ke engineer ini nggak bisa fokus kan menyelesaikan satu tasknya dulu. Dan itu bisa berdampak kepada timeline tadi yang sudah kita tentukan di awal juga. Nah, dari situ ketika klien meminta di pertengahan jalan, meminta pergantian requirement, kan berarti kita harus mengkomunikasikan itu dengan engineer. Karena kan kita nggak mau mendeliver sesuatu yang salah. Oke, selamat datang di PM Room. Pada kesempatan kali ini, aku Rodliatuni Hidayati sebagai Project Manager di Refactory dan aku Galuh sebagai Project Manager di Refactory juga. Oke, jadi pada video kali ini aku sama Mbak Galuh sebenarnya cuma mau ngobrol-ngobrol aja terkait kan kita udah lumayan lama juga nih Mbak jadi PM di Refactory. Pasti kan pernah ngerasain sulit, pernah ngerasain nggak enak, pernah ngerasain banyak problem lah yang kita hadapin. Nah, mungkin sekarang lebih ke sharing aja ya Mbak Galuh ya. Jadi selama Mbak Galuh jadi PM di Refactory ini, permasalahan apa aja sih Mbak yang sering Mbak Galuh hadapi? Oke, berarti mungkin kita saling sharing aja ya. Dan ketika kita sharing permasalahan yang atau pengalaman yang kita hadapi selama menjadi project manager di Refactory, dan kita juga mungkin akan sharing juga ke teman-teman semua tentang bagaimana cara kita menghadapi itu kan Mbak Nislah ya. Kalau dari aku, pengalaman pertama yang mungkin bisa aku share yaitu ada di situasi ketika mungkin klien ini ketika submit task ke kita itu ada beberapa requirement yang belum lengkap. Belum lengkap ini bisa jadi memang klien hanya memberikan gambaran besarnya saja atau dari klien memang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan beberapa requirement untuk mendevelop software yang mereka gitu. Nah, dari pengalaman yang aku alami terkait poin pertama ini Mbak Nislah, yang aku lakukan tentunya aku akan terus diskusi dengan klien, mengetahui memang kebutuhan klien dengan si usernya nanti itu seperti apa. Terus dari hal itu aku juga bisa memberikan saran-saran bersama juga dengan tech lead di tim project untuk memudahkan mereka ketika mereka masih memberikan requirement yang terlalu general gitu, sehingga mereka punya opsi-opsi yang mungkin mendekati dengan kebutuhan mereka gitu sih. Kalau dari kamu pernah mengalami hal kayak gitu juga nggak? Kalau tadi kan dari Mbak Galuh lebih ke requirement awal tuh ya Mbak ya. Karena kan aku juga udah pernah handle beberapa project yang emang dia SDLC-nya itu tuh tipenya itu dia pakai agile. Jadi ketika kita lagi developer sedang mengerjakan tas-tas yang lain, tiba-tiba klien ini tuh di pertengahan jalan tuh menambah requirement baru atau malah mengganti requirement yang udah ada. Gitu sih Mbak. Itu yang buat kita agak sulit ya Mbak ya. Terutama kalau misalkan tas ini sedang berjalan. Tiba-tiba kalau klien ganti requirement kan kita juga harus komunikasi juga sama engineer kan ya Mbak ya. Ketika klien meminta di pertengahan jalan, meminta pergantian requirement kan berarti kita harus mengkomunikasikan itu dengan engineer. Karena kan kita nggak mau mendeliver sesuatu yang salah. Nah itu sih kalau dari aku, kalau lagi menemukan hal-hal yang kayak gitu, solusinya aku juga komunikasi sama klien. Jadi sebenarnya mereka ini keinginannya akan dibuatkan seperti apa. Mereka itu requirement-nya yang sebelumnya dari A menjadi B itu masalahnya di mana. Terus kita juga bisa kasih tahu ke engineer kenapa requirement-nya tiba-tiba minta dirubah. Mungkin dari klien ada kebutuhan A, ada kebutuhan B, sehingga si klien itu tadi minta merubah requirement tersebut. Oke,
Terus kalau misalnya ada perubahan di tengah jalan gitu kan berarti harus ada persetujuan juga dari klien ketika nanti akan ada timeline yang mungkin berpengaruh ya dari ada perubahan itu ya. Nah itu juga perlu dikomunikasikan juga sama klien. Kan setiap klien itu ketika dia sudah menentukan requirement, dia juga sudah menentukan timeline dari requirement tersebut. Ketika dia meminta perubahan requirement tersebut, berarti kan ada hal yang kita nggak duga, hal-hal yang di luar rencana kita sebelumnya terkait timelinenya. Nah itu juga harus dibicarakan ke klien, karena takutnya kan ekspektasi klien ini terlalu tinggi terhadap kita dan tim kita. Betul. Nah itu juga perlu kita komunikasikan. Takutnya nanti klien sudah berekspektasi A, tapi karena dari klien juga yang merubah requirement tersebut, jadinya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi dia, sehingga timeline bisa mundur. Gitu-gitu juga perlu dikomunikasikan. Berarti jadi dari poin yang aku sampaikan dan dari yang kamu sampaikan ini intinya tetap mengkomunikasikan semuanya ya, menjaga hubungan baik dengan klien gitu. Oke, mungkin dari kesalahan requirement atau dari penambahan requirement dari klien tadi, mungkin dari Mbak Galuh ada pengalaman atau ingin bercerita hal yang lain? Kalau dari aku sempat ada yang sama juga sih kayak gitu Mbak. Jadi ada di satu situasi di mana si project ini memang mengejar proses rilis dari aplikasinya. Jadi pada saat mendekati proses rilis awalnya memang sudah ada ditentukan timeline gitu. Cuma ada beberapa hal yang membuat pergantian prioritas tasknya itu terlalu cepat. Dari situ karena ada perubahan yang terlalu cepat dari si prioritasnya, itu bisa berdampak ke engineer ini nggak bisa fokus kan menyelesaikan satu tasknya, dan itu bisa berdampak kepada timeline tadi yang sudah kita tentukan di awal juga. Nah dari situ sih aku mengambil strategi baru, kayak misalnya di awal kita menentukan timeline itu mungkin kita bisa membuat beberapa plan tambahan sih, kayak misalnya plan A mungkin dengan timeline yang A, plan B di pagi hari juga aku bantu untuk klien dan juga teman-teman developer untuk melakukan list kira-kira yang possible untuk dikerjakan hari ini itu apa, yang memang dari masing-masing task itu workable di hari itu, sehingga bisa achieve sesuai dengan timelinenya itu sih. Jadi untuk kedepannya setelah mengalami situasi itu kita jadi punya pengalaman kan untuk bisa mengatur strategi-strategi itu, time management dan lain-lain. Oke, jadi mungkin bisa kita tahu dulu prioritinya dari setiap task itu akan seperti apa. Kita juga bisa memapping tadi pekerjaannya sesuai dengan prioritinya gitu ya berarti ya Mbak Galuh? Iya sih, kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Terus dari pengalaman lain gimana Mbak dari kamu? Kan kamu lebih lama nih dari aku di Refactory. Kalau dari aku sih mungkin lebih ke pengalaman aku berserta teman-teman engineer yang emang di beberapa project kan berbeda-beda tuh engineer-nya ya Mbak ya. Nah kalau dari aku sih dengan banyaknya engineer yang tadi itu kan kita juga harus tahu kepribadiannya masing-masing nih. Si engineer itu komunikasinya seperti apa, si engineer ini sifatnya seperti apa. Kan setiap kita menjalankan satu project kan kita harus bisa berkomunikasi juga sama si engineer. Kita harus tahu blocker dia saat mengerjakan task itu seperti apa, atau dia punya insight yang seperti apa di project tersebut. Nah itu sih mungkin dari aku sih, kalau misalkan kan nggak banyak juga engineer kita yang emang memiliki sifat introvert ya Mbak ya. Oh iya. Mereka susah berkomunikasi, mereka susah untuk sharing. Nah itu kalau dari aku sih caranya aku ajakin ngobrol nih satu-satu, aku tanya ke mereka. Jadi mereka ini sebenarnya bisa berkomunikasi dengan cara yang bagaimana, supaya kan kita berjalannya project berhasil atau enggak kan dari engineer-nya juga. Nggak cuma dari sisi kita atau dari sisi klien aja yang berhasil atau enggak. Nah kita juga kan harus tahu dari sisi engineer ini nih, ketika dia kesulitan berkomunikasi kan berarti dia juga kesulitan untuk menyampaikan yang dia rasakan ke kita kan Mbak. Nah itu, makanya kalau dari aku sih aku mau ajakin si engineer ini satu-satu lah, setidaknya aku harus tahu mereka ini cara komunikasinya gimana.
aku harus tahu cara mereka mengutarakan sesuatu itu gimana. Biar kalau misalkan mereka ada kesulitan, mereka ada blocker, atau mereka ada insight tentang satu project yang sedang berjalan itu tuh, biar sama-sama bisa tahu gitu, mereka ini sebenarnya kesulitannya di mana. Biar project yang kita jalankan bersama itu bisa sama-sama berhasil. Jadi selain kita menjaga hubungan baik dengan klien, di sini kita juga perlu melakukan pendekatan dengan tim member kita. Bagaimana caranya untuk bisa terus bekerja sama dengan perbedaan-perbedaan kepribadian tadi itu kan. Terus gimana caranya biar solid timnya. Jadi bisa memaksimalkan hasil task yang kita berikan ke klien. Oke, jadi selain dari kesulitan-kesulitan yang udah kita hadapin, masalah-masalah yang udah kita hadapin tadi kan, pasti kan kita ada sisi menyenangkannya, betul, sisi yang membahagiakan. Bisa di-sharing nggak, Mbak? Sisi yang menyenangkan ada beberapa sih, pasti. Ada banyak juga. Mungkin bisa dimulai dari kita punya cara untuk negosiasi dengan klien tanpa menyudutkan siapapun gitu, sehingga kita mendapatkan hasil terbaik di mana win-win solution untuk kedua belah pihak, dari perusahaan dan juga dari klien. Itu yang aku rasain di sini. Terus aku juga ngedapetin pengalaman skill komunikasinya juga mengalami peningkatan sih. Public speaking juga, komunikasi yang gak hanya secara santai dengan teman-teman developer tadi, membangun tim, tapi juga skill untuk public speakingnya di depan klien juga gitu. Gimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu dengan clear, straight to the point juga gitu. Terus yang berikutnya, yang ketiga, itu aku punya banyak pengalaman baru sih. Pastinya kan di sini ada banyak sekali project yang masuk nih. Entah itu project-project di bidang kesehatan, entah itu project di bidang pertanahan, terus atau di bidang marketing, sales, dan masih banyak. Nah, dari situ kita belajar bahasa-bahasa yang mereka pakai. Terus kita juga jadi tahu ternyata kebutuhan untuk di beberapa industri itu beda-beda, dan dari sini sih belajar banyak dari itu sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku selama menjadi project manager ini yang aku rasain pola pikir aku sih, Mbak, berubah. Gimana tuh? Jadi aku ngerasa selama aku jadi project manager ini cara berpikir aku berubah. Kita harus melihat segala bidang, segala aspek itu dari keseluruhan gitu loh, Mbak. Jadi nggak cuma dari satu sisi aja kita lihat requirement dari klien seperti ini, berarti kan kita harus bisa tahu juga requirement sebagai user nanti akan seperti apa, sebagai penggunanya seperti apa. Jadi lebih berpikir kritis juga ya, di sini terlatih untuk itu ya. Iya. Ya mungkin itu tadi sedikit pengalaman aku sama Mbak Galuh terkait sedih, susah, senang, dan sharing tentang masalah-masalah yang udah pernah kita hadapi. Mungkin dari kita segitu dulu. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.